Saya selalu ngerasa bangga terhadap kampung orang lain daripada kampung halaman saya sendiri. Awalnya apa? Kurang Garut. Oh, orang Garut. Garut Turunan Kidul itu berasal dari jalan itu. Iya, saya mulai dari nol. Saya belajar ngedit sampai puntennya dianjing-anjing, digoblok-goblok sama teman-teman yang lagi pengen nikah. Ah, berarti satu akhir sekarang pengen Nikah. mencari istri. Ya, amin. Alhamdulillah nih. Kita baik kita berarti ya kita bisa bertemu sama Kang Hartas, salah satu panutan saya, dari awal idola, menjadi menginspirasi banyak orang, Banyak turunan kidul. banyak turunan kidul. Nah ini sahabat ya, ini adalah Garut Turunan Kidul nih, jauh-jauh dari Garut. Garut datang ke Cianjur. Awalnya memang kita itu mau ke sana, Iya. karena kita memang harus adab sebenarnya nih. Jadi ini tuh sebenarnya saudara yang hilang. Udah berapa lama kita berarti? Kakak ini ya. Ini kakak yang Masih hilang muda nih. sih, masih muda. Sehat Kang Hartas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Iqbal nih, karena kita banyak pertanyaan juga ya. Dari dulu tuh sebenarnya kita agak canggung Kang. Sama. Bilangnya Akang, AA bagaimana? AA aja aja lah biar enak ya. aja lah. Orang Sunda. Orang Sunda. aja. Sebenarnya banyak yang harus dibahas juga karena itu menyangkut nama Cianjur Turunan Kidul. Ya, turunan kidulnya itu. Turunan Kidulnya itu memang berawal dari ya Garut Turunan Kidul. Nah, sekarang Mak Iqbal nih harus banyak yang bertanya karena ini yang memang Makasih idenya. ngasih ide, yang ngasih nama juga salah satu apa ya? Awal pencetusnya Turunan Kidul itu beliau. Karena saya itu baru-baru masuknya. Awalnya tuh ini ya petualang. Petualang desa itu enggak, itu channel yang beda lagi, beda lagi. Silakan Mak Iqbal. Pertama-tama ya, mohon maaf ini buat penonton, mungkin Kang Randy nggak kelihatan. Iya, Kang Randy nih. Karena beliau Ada keperluan. ada halangan sama keluarganya, jadi kita belusukan. Habis Cuman nginep berdua semalam bertiga sama Kang Hartas ya, habis nginep juga semalam. Nah, pertama-tama untuk Kang AA Hartas, mungkin saya mewakili Cianjur Turunan Kidul meminta izin mungkin ya pertamanya. Iya kayak. Iya, Enggak lah. mohon maaf meminta izin bahwa kita menggunakan nama Turunan Kidul itu. Nah, kan emang nama Turunan Kidul udah ada dari dulu. Mungkin kalau di medsos mungkin yang ngeramein uang paling ya. Iya. Tapi saya tuh bersyukur justru sejak munculnya Turunan Kidul tuh mungkin pas saya terjun mulai pindah ke YouTube 2019 udah 2021 mulai nih pada bermunculan Turunan Kidul. Emang awal saya muncul tuh ngerasa bangga justru. Karena emang awal membuat nama itu tuh karena ingin membangkitkan rasa bangga putra daerah terhadap kampung halamannya yang berasal dari Kidul. Kidul itu bukan soal daerah. Kidul itu bukan soal namanya arah, tapi lebih ke kita berasal dari mana nih. Ya, Betul. identitas. Saya muncul 2021 2020 saya lupa. Yang pertama kali muncul tuh yang di media saya lihat, wah ada nih Cimahi, tulisan Cimahi Turunan Kidul. Sampai logo yang ikutin gitu. Tapi ngerasa wah mulai nih orang-orang yang berasal dari Kidul ngerasa bangga dengan kampung halamannya, termasuk pas ada muncul Jampang Turunan Kidul yang pertama kali naik, ada Cianjur Turunan Kidul. Wah ramai sebenarnya mah. Tapi ngerasa canggung itu. Waduh, ini mulai obrolnya dari mana? Soalnya emang semua juga boleh mengaku. Berarti perasaannya sama. Akang juga sama. Saya juga termasuk Ya, saya kita yang juga paling agak canggung. agak canggung Tapi karena alhamdulillah setelah kenal ya Ketemu, luar biasa luar sekali. biasa. Kayak dulu lah. Orangnya. Luar biasa ya. Jadi emang si nama itu tuh kan identik tuh orang Kidul tuh dari dulu identiknya tuh kayak dianaktirikan lah. Tahu nggak? ya, Kayak kita kalau ke saya kota. merasakan kalau ke kota itu itu. betul. Jadi ini cerita aja ya. Kenapa saya pakai nama itu waktu zaman kuliah saya merantau. Jadi saya tuh kan merantau. Ini cerita aja ya. Gak apa ya. Gak apa-apa. Biar agak 2 jam juga gak apa durasinya biar lebih mantap. Jadi saya tuh kan merantau ke Jakarta tuh 2011. Gak ada ya teman-teman yang tahu Garut tuh dari mana. Apa Garut Selatan kali ya. Pas muncul kasus berita jelek dari Garut,
Nah disitulah jadi Cerita itu tentang seorang pemimpin Garut dan lain-lain lah, nggak perlu dibahas juga kan. 2012 oh itu Garut inilah Garut cabul lagi ini. Wah di situ kan saya sebagai orang Garut ngerasa kayak sering dibully, jadi bahan bulian. Nah gimana caranya orang saya sebagai orang Garut nggak kena bulian. Nah mulailah kena medsos dulu. Belum medsos itu belum seramai kayak sekarang. Dulu cuma Twitter, Facebook, pet dulu. Jadi ceritanya agak melambung dulu nih ceritanya, nggak langsung ke Garut Turunan Kidul. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Jadi biar ada gambaran dulu. Nah dari situ 2012 saya tuh yang awalnya saya tuh ya saya dari Garut tapi nggak terlalu peduli. Ya udah dari Isman KTP doang, asal doang dari Garut udah gitu doang. Saya nggak terlalu pengen saya bangga dari Garut, nggak ada perasaan di sana awalnya tuh. Jadi gimana caranya awalnya tuh saya nggak kena bulian dari teman-teman kuliah karena saya dari Garut. Gitu, ya, lama-kelamaan saya mendalami tentang Garut dari 2014. Wah sampai saya tuh ngerasa kalau ada berita Garut saya paling depan nih menghadang berita-berita itu kayak gitu. Nih Garut tuh yang bagus-bagusnya saya kenalin. Belum ke medsos saya tuh sebagai netizen dulu tapi saya tuh ke teman-teman lingkungan dulu nih Garut. Pernah satu waktu, nah ini titik balik kenapa ada nama Garut Turunan Kidul tuh 2014-2015an saya agak lupa. Jadi didirikannya itu 2014-2015. Ya, soalnya waktu itu punya teman tuh orang Ambon, namanya kayaknya tuh Robin tapi sok di beta kan orangnya beta. Nah dia tuh selalu pakai kaos tulisan Beta Maluku. Iya. Belum tahu film Chico Jericho yang 2014 tentang main bola anak. Ya betul. Jadi gue tanya kan jadi bahasa gak apa-apa. Jadi karena ini mun bahasa Sunda mah nah sih mana memakai kaos eta wae Beta Maluku arek ke kampus arek ulin ka mana selalu eta jawabannya simpel tapi ka urang asal gampar. Gue bangga dengan tanah kelahiran gue meskipun Indonesia Timur kata orang tertinggal terpelosok gue tetap bangga. Urang asa kegampar Kang. Urang tadina minder dengan orang asal dari Garut ya kan, orang dari Jakarta balik kapal khusus Garut Selatan minder pantai kan. Setahun bisa 2 kali cuman lebaran, kadang itu ada di Lemur Batur. Dari itu orang dari situ iya orang dia hayang nunjukin orang berasal dari mana. Ya orang meskipun orang kata orang Garut gitu, Garut ini gitu apalagi yang dia intinya tanda kutip ya, gitu ya. Gue tetap bangga meskipun kata orang ini itu orang tetap bangga dengan tanah kelahiran orang gitu. Jadinya awal nama tapi dari awal itu bukan Garut Turunan Kidul. Awalnya apa? Orang Garut. Orang Garut. Tahun dulu 2014an ramai film baju Nat Geo I'm Traveling. Nah I'm Traveling diganti. Ini logo Nat Geo, pakai logo Nat Geo gitu. Terus ini diganti bukan I'm Traveling, orang Garut. Awalnya di situ. Jadi tapi orang Garut tuh kan emang dari dasarnya dari dulu emang gak mau sama orang. Jadi saya tuh orang Garut tuh udah terlalu awam banget gitu. Ganti namanya. Itu beli kaos tuh 80.000 saya sablon. Uang jajan sehari-hari gitu. Jadi dari dulu itu udah belajar cari uang sendiri. Enggak, maksudnya gini. Saya bikin kaos. Uangnya dari uang jajan. Oh, uang jajan dibikinin dipotong. Saking pengennya memperlihatkan saya dari mana biar kayak orang Ambon itu kan. Nah, udah bikin nih udah jadi dipakai kaos kan orang Garut. Tapi kata teman bukan teman, saya mikirnya terlalu awam gitu. Orang Garut udah bahasanya udah terlalu lumrah gitu. Lumrah, ya betul. Ganti bikinlah kaos lagi, beli lagi, potong lagi uang kuliah dulu. Uang jajan sehari-hari dipotong lagi 80.000, beli lagi kaos di sablon. Beli 50.000, sablon 30.000. Digantinya tuh ku SIM kuring Garut. Belum ke Garut Turunan Kidul. Oh, berarti udah 2 nama tuh. Iya. Udah tadi lagi, udah modal lagi 80.000. Kepotong lagi kan. Itu sebulan kemudiannya karena kalau dipotong-potong uang makan gimana jadi SIM kuring ada teman anak sastra bahasa kan jadi lebih ngerti tentang bahasa. Kalau bahasa SIM kuring itu dipakainya buat pidato buat formal jadi kaosna orang yang pakai bahasa nunjukin orang timana pakai bahasa naon orang ngerasa bangga orang Kalamun pakai bahasa naon. Nah inget waktu kecil jalan ke rumah tuh jalan di Garut Kidul di Mancagar Mamput tuh. Orang sana suka dipanggil Turki. Ada orang mah Garutnya Kidul, udahlah Garut Turunan Kidul. Oh, jadi berawalnya dari si jalan gang itu. Iya, terinspirasi dari orang itu awalnya. Iya, dari orang Ambon itu.
Saya juga screenshot dari orang sama, ya sama kayak Cuman Akang. si Garut Turunan Kidul itu berasal dari jalan itu. Iya, karena orang sana tuh sering pakai Turki, kan Jalan Dewi Rodok Kidul ada kidulnya. Oh, iya. Itu dari situ belum ke medsos tapi hanya sebuah kaos untuk menunjukkan saya dari mana nih. Karena saking bangganya saya terhadap kampung halaman. Ya. Yang dulunya minder, saya berasal dari Garut karena sering dibully itu kan. Lama-kelamaan setelah mendalami tentang Garut sejarahnya dan ini malah makin bangga loh, serius. Jadi makanya saya ke teman-teman kalau ingin mengenai sesuatu daerah, kenali dulu apa sejarahnya, apa namanya, itu harus biar kita tuh jadi asup jeung getih-getihna gitu. Oh, betul. Makanya sampai banyak ada brand yang ngontrak saya tuh gara-gara apa coba. Dulu sebelum saya bikin medsos ya, saya tuh sering main keluar jauh. Saya selalu ngerasa bangga terhadap kampung orang lain daripada kampung halaman saya sendiri. Memuji-muji kampung lain lah. Kampung halaman sendiri jelek-jelekin, jalannya jelek, internetnya jelek, warganya gini. Ya kan mau tidak mau itu tetap halaman kita kan. Betul. Nah, Tanah kelahirannya. pas saya lagi seru suka-sukanya menjelajah karena ada film 5 cm itu kan. Kayak suka menjelajah aja. Kenapa saya berpikiran kenapa enggak kampung halaman sendiri aja yang dieksplor. Ya kan setiap kita pulang kampung lebaran itu kita ngerasa umur aing mah kemajuan jangan butut. Wisata teu maju. Coba kalau pikiran dirubah. Urang nu maju keuna. Betul. Mata pas muncul banyak turunan-turunan yang lain justru mah ngerasa bangga Kang. Jadi urang nu cita-cita setiap putra daerah anu bergerak dengan kita ngerasa kan abi cita-citanya kieu Kang. Nah abi baheula sering ngekspos wisata nu keindahan-keindahan gitu. Ngerasa muncul rasa bangga. Rasa bangga terhadap putra daerah. Soalnya lemur eta geus kenal pasti putra daerah teh anu urang dirinya, "Wih, lemur urang asup na YouTube, asup na TV," rasa bangga. Kalau udah muncul rasa bangga, pasti muncul rasa peduli. Peduli dalam hal naon? Ih, lemur aing kudu dijaga. Ih, lemur aing kudu dilestarikeun. Terus muncul rasa bangga, pasti muncul rasa ingin melakukan sesuatu nya eta anu ngurubah teh ya. Eta gitu. Soleh Mamang Can kawin enggak aya poho umur. Oh iya. Kebetulan Itu, nih, Kang. ngomongin salah status juga ini masih lajang dulu. Sama. Oh, iya. Jadi gitu. Umur berapa ini umur? Harual. Gak beda jauh. Jadi gitu. Ya lanjut Kang, lanjut. Jadi gitu Kang. Mata abi mah justru bersyukur Kang, bukan orang sirik, bukan dia. Justru orang ngerasa orang mah bisa ngajukeun seluruh Indonesia pedesaan aku sorangan, apalagi orang di Garut, apalagi orang ngaranna Garut Tungkul kan. Apalagi dengan bermunculan berbagai daerah nama itu kan kieu Kang. Setelah abi mendalaminya apa sih Kidul? Kenapa sih orang tertarik dengan Kidul? Pas orang mendalami sejarah Kidul dan Utara selalu dibanding-bandingkan. Utara dengan daerah maju, selatan daerah tertinggal. Nah, Seluruh dunia kayak gitu. Ngomongin Garut Turunan Kidul, kan pertamanya dari kaos. Nah, berawal dari kaos ke sosial media itu berapa tahun? Enggak nyampe setahun deh kayaknya. Karena saya itu sebagai netizen Kang. Penonton dulunya. Jadi netizen yang sering komplain kayak kan dulu di Garut tuh udah ada setahunan mungkin ya. Mulai muncul ada namanya Melong Garut, Jajah Garut dan lain. Ada 3 akun lah dulu tuh. Tapi dia konsennya tuh akun repost. Dan postingannya tuh tentang Garut Kota dan kalau selatan tuh cuman pantai beberapa gitu yang udah terkenal. Saya sering komplainnya gini. Kan Garut tuh banyak kecamatannya ya. Ada kecamatan Pakai, Jenggangan, Cisewu dan lainnya. Kalau mereka kangen kampung halamannya, mau lihat apa? Santolo bukan halamannya, ini bukan halamannya gitu, sering komplain. Ayo dong, jangan itu doang yang postingnya, daerah lain juga posting kayak gitu. Ternyata yang bikin medsos dulu, kan dulu masih awamnya medsos. Hanya orang-orang tertentu. Betul. Ya kita keterbatasan, kita tinggal di kota sok atau bikin. Lah, cerita orang cuma bisa ngomen hungkul, tuh bisa nanaon fotografi tengah tinggal ekspor. Mau aja itu. Orang sebagai netizen, orang anak kutu buku. Serius. Akhirnya orang pas tinggali ngobrol-ngobrol lama-lama ternyata lah seumuran ya kuliahnya sama di Depok gitu-gitu. Orang bisa lah nge-explore itu ya. Padahal orang basic sama sekali tentang apa namanya dunia alam, dunia petualangan nggak ada. Karena punya semangat doang kumacarana lembur itu terkenal, keangkat dengan keangkatnya daerah, infrastruktur, kesehatan, pendidikan semuanya. Soalnya pemerintah juga mungkin maaf ya tanda kutip ini mah pemerintahan pusat juga mereka jarang mengetahui info-info di daerah. Mereka sebenarnya butuh tapi infonya dari daerah pelosok atau tertinggal tuh jarang sampai ke atas karena ya banyak administrasi yang perlu di apa namanya ada rulesnya lah. Kalau dengan adanya kita langsung nih Pak di daerah tuh kayak gini, di daerah tuh kayak gini. Makanya
saya sering bukan bekerjasama ya, kolaborasi dengan pemerintah karena mereka juga sebenarnya butuh info-info daerah terpencil. Jadi berdirinya si YouTube itu 2000 berapa? Sebenarnya YouTube tuh 2017 bikinnya. Oh, bikinnya itu. Karena itu netizen dari dari Instagram tuh berisik. Awalnya dari Instagram berarti. Emang dari Instagram. Oh, saya hidupnya Iya. merembet ke YouTube. Jadi karena kan video Instagram tuh dulu 1 menit 15 detik, awal itu 15 menit 2017an 2016an mulailah satu menitan. Si teman-teman Instagram tuh posting na YouTube tuh cuma na Instagram tuh nggak panjang durasinya kan dulu mah belum ada IGTV belum ada reel kan Instagram tuh biar panjang durasinya. Cerita Garut Turunan Kidul ini mendalam banget. Nggak kayak kita kan tinggal ini kopi dari sini aja. Inspirasinya dari sini. Ini panjang pencetus pertama ini luar biasa sejarahnya ini. Nah kalau si Cianjur nih kumaha nih? Kalau Cianjur nih. Jadi kita Jadi kalau Cianjur tuh pertama ya saya tuh pulang kampung ya sama kayak kerja yang di kota gitu kan. Ya ketika di kota saya juga minder ketika orang lain tuh ngomong tentang kidul tuh ya mindsetnya udah kayak gitu kan. Orang kidul nggak cuma Cianjur, nggak cuma Garut, termasuk ya suka. Soalnya kita hidupnya dulu di kota kan ngekos barengan. Iya, dekat gitu. Kang Iqbal sama Kang Yunus tuh awalnya gimana nih bisa bertemu, bisa tim kayak gini? Pertama bertemu ya kita malah di perantau kita. Di Timur Tengah. Oh, jadi Kang Iqbal sama Kang Yunus tuh pernah kerja di luar negeri. Di luar negeri. Sebagai apa jadi TKW, jadi TKL. Wanita dong. TKL laki-laki. Tadi mah TKW nyebut. Oh iya, TKL. TKI. Jadi kerja apa tuh Kang? Dan saya dulu jadi kalau bahasa gaulnya itu driver, supir gitu. Supir pribadi. Bahasa Arabnya itu sawag. Dari Kang Iqbal juga? Bukan. Kang Iqbal apa? Di konstruksi. Harom. Masjidil Haram. Ya. Kerja Proyekan. Jadi kerja kayak gimana tuh? Saya kerjanya jadi helper sebenarnya karena belum kalau ketika ada tukang kan ada yang ininya Andor. Tukang ada yang yang bantunya asisten. Bukan asisten, helper, membantu gitu. Jadi mindsetnya kalau kerja bangunan di luar itu nggak kayak di kita kerja Kang di bangunan ya tukang aduk. Kalau di luar enggak Kang, beda lagi. Jadi kalau setiap ada kerjaan tuh misalkan kita jadi helper ada asistennya, ada divisinya. Saya di kantornya helper sebagai helper bukan yang listrikan, bukan ngangkut besi, bukan beda. Karena sekarang serba mesin di sana. Serba mesin sana. Berapa lama tukang kerja? Kalau ini, kalau saya hampir sekitar 7 sampai 8 tahunan di sana. Kalau Iqbal 2,5 tahun. Yang saya ketemunya di sana malah. Tapi emang tetangga kita. Dulu nggak kenal karena kan beda generasi. Nggak kenal sama beda generasi. Jadi awalnya kenalnya dari karena suka main bola. Dari bola. Satu hobi. Itu satu hobi. Dan dipertemukan lagi di medsos juga. Saya juga sebenarnya selain hobi main bola, hobi kayak ngedit video. Ini di fotografer hobinya. Jadi saya ceritain itu ya. Dari 2010. Saya mendokumentasikan kegiatan nyanyi. Kalau Iqbal kan sukanya di foto gitu. Mendalami foto dulu. Tertarik dengan dunia fotografer. Ya, karena kan ngelihat Cianjur Selatan alamnya luar biasa. Dulunya ke wisata-wisata sama curug-curug. Main-main itu mainnya ke wisata-wisata yang lainnya juga. Malah dokumentasi awal Cianjur Turunan Kidul malahan banyakkan wisatanya. Banyakkan wisata. Nggak ada ngobrol kayak gitu. Nah, setelah pulang Kang Yunus ya bisa kan kita kalau pulang bisa ketemu lagi di Cianjur kota kerja. Iya. Saya pindah ke kota. Kalau saya ngekos. Gitu. Akhirnya sering ketemu bareng ngobrol. Nah, singkat cerita saya itu ketika pulang ngelihat potensi. Maksudnya yang nyambung yang tadi juga dicemooh sama orang kota tuh ngelihat potensi di kampung lihat temen-temen HP-nya pada bagus, terus kerjaannya pada main game. Saya pikir, Iqbal pikir, kenapa nggak bikin sebuah wadah gitu? Tujuan awalnya sebuah wadah di mana mereka tuh bisa berkarya daripada main game doang gitu kan, ngabisin waktu gitu. Itu awal pertamanya. Kita belum mikirin soal channel kan? Belum. Waktu itu malah kita channel paling gampang karena kan udah melihat dari Garut Turunan Kidul itu. Setelah kan itu singkat ceritanya saya balik lagi ke Cianjur kan waktu pulang tuh itu. Tahun berapa tuh?
tahun 2021 awal Pas gitu. corona, pas setelah corona. Setelah corona. Nah, karena pulang itu dari kota ke rumah tuh karena orang tua meninggal, ya mau tidak mau harus pulang. Ya, karena ini yang paling gede. Bang. Saya Iqbal paling gede, anak paling gede. Cikal ya? Cikal ya? Cikal. Nah, dari sana sering lihat YouTube kalau di rumah tuh, ya lagi sedih-sedihnya lah waktu itu. Karena kehilangan ya. Karena gimana caranya bangkit, bisa berkarya gitu, memanfaatkan sekarang ilmu yang ada dari kota dibawa ke kampung, ya pengalaman lah maksudnya. Nah, dari sana saya lihat pertama ya Garut Turunan Kidul, naik-naiknya dulu. terus saya juga lihat Petualang Alam Desa, nah, itu FHR saya lihat, terus ya kesininya Mang Pep kalau udah berjalan gitu. Dari sana terinspirasinya, oh saya juga orang Kidul bisa. Saya juga cek ini ada gak yang pakai nama Cianjur Turunan Kidul, ternyata belum. Yang keluar malah Garut Turunan Kidul. Iya, itu kan inspirasi. Iya, inspirasi. Nah, dari sanalah 2021 Bang. 2021 Emang kenceng. Jadi mewakili orang Cianjur, kalau kidulnya kita sama orang kidul semua gitu. Konsernya langsung ke pedesaan. Iya, langsung ke pedesaan karena ya lagi Iqbal, ramenya itu. yang lagi ramai itu, dan Iqbal juga kan karena emang udah pulang ke kampung, posisinya di kampung posisinya kita di kan. kampung gitu, ke pedesaan Kalau aja. saya memang awalnya tuh nggak pedesaan langsung. Dari 2015 tuh emang ngejalan tuh tempat-tempat yang belum ke expose. Kenapa? Kan dulu emang di selatan tuh belum terlalu banyak daerah yang terkenal. Jadi paling gampang lah ini. Gitu. Kalau saya mah Yang biar nggak terkenal biar terkenal gitu. Iya. Kalau saya mah justru biar jadi magnet kan, biar orang-orang luar tuh melihat, oh di sini tuh ada sini. Nah setelah sampai 2018 saya dulu ngebuka tempat wisata, biar ada, kan cita-citanya kenapa dulu 2015 ngebuka tempat wisata biar ada lapangan kerja. Karena mau jadi satu daerah tetap harus ada lapangan kerja kan, nggak mungkin mereka tinggal di kampung tanpa memikirkan mencari nafkah kan. Nah, makanya dulu fokusnya tuh bukan gimana caranya biar banyak lapangan kerja dari wisata, dari parkiran, rumah makan dan lain-lain. Ternyata banyak hal-hal yang saya tidak duga dari wisata itu, munculnya premanisme dan lain lah. 2019 saya ngerasa orang luar dari Garut tuh udah cukup nih, banyak yang tahu tentang Garut Selatan, potensi alamnya indah. Tapi saya bukan melupakan, saya mikir nggak cuma alamnya doang yang harus dikenalkan, yaitu kehidupan masyarakatnya. Nah 2018-2019 mulailah saya bergeser ngeksplornya nggak cuma alam doang, mulai bergeser ke pedesaan. Kenapa? Biar orang pengunjung dari luar tuh tahu adat istiadat budaya di daerah tuh beda-beda, biar mereka tuh melihat, oh kehidupan masyarakat di sini nih kayak gini. Nah itu awal mula kenapa saya ngeksplor pedesaan tuh. Jadi mereka tuh biar tahu, orang kan emang tujuannya dari wisata, biar pengunjung tuh datang ke sini tuh, oh di sini tuh kehidupannya masyarakat seperti ini. Awalnya di situ 2019 2020, tapi di Instagram, belum ke YouTube. 2019 mulailah pede dengan video-video saya, pindahinlah ke YouTube, videonya dari panjang-panjangin 2019 tuh. Pas kebetulan pas corona, permintaan video pedesaan semakin tinggi karena nggak bisa pulang. Betul. Di situ saya membedak. Jadi merasa mewakili ya. Iya, jadi pas saya kebetulan pas saya mau pindah ke YouTube pas corona, jadi permintaan ekspor atuh kampung AB, itu bisa pulang teh ya. Iya teh ya. Dedenya ngabadagna teh. Setahu saya dulu yang konsen di pedesaan itu pelabuhan CO2 pelabuhan. Ya, salah satunya. Kalau di Facebook saya lihat itu. itu. Soalnya dulu tuh kan video-video saya tuh nggak jarang pakai suling Sunda. Jadi kayak musik-musik folk, yang musik-musik ya copyright lah intinya kan. Pas saya lihat YouTube, wah CO2 udah jalan nih, ada musik pakai suling gitu-gitu. Saya coba. Ternyata enggak langsung meledak. Sebulan kemudian penonton masih 1.000. Soalnya saya fokusnya di domba dulu, karena itu juga permintaan dari peternakan domba. Itu belagan. Pas saya mulai fokus ke pedesaan tuh penontonnya masih 2020-an tuh masih 1.000 dalam 2 bulan tuh. Tapi karena coronanya berlanjut terus, permintaan semakin tinggi. Kampung Abi tuh bisa bisa mudik, gitu. Apalagi pas mau bulan puasa kan. Nah itu awalnya fokus ke benar-benar konten pedesaan tuh. Itu Kak Abi. Terus kebetulan pas corona
permintaan video pedesaan semakin tinggi karena nggak bisa pulang. betul. Di situ saya meledak. Jadi merasa mewakili ya. Iya, jadi pas saya kebetulan pas saya mau pindah ke YouTube pas corona, jadi permintaan ekspor atuh kampung AB, itu bisa pulang teh, iya teh, dedenya ngabadag teh. Setahu saya dulu yang konsen di pedesaan itu pelabuhan CO2 pelabuhan. Ya, salah satunya. Ya. Kalau di Facebook saya lihat Iya, itu. soalnya dulu tuh kan video-video saya tuh nggak jarang pakai suling Sunda. Jadi kayak musik-musik folk, yang musik-musik ya copyright kayak intinya kan. Pas saya lihat di YouTube, CO2 udah jalan nih, ada musik pakai suling gitu-gitu. Saya coba. Ternyata enggak langsung meledak. Sebulan kemudian penonton masih 1.000. Soalnya saya fokusnya di domba dulu, karena itu juga permintaan dari peternakan domba. Ya. Itu belagaan pas saya mulai fokus ke pedesaan tuh penontonnya masih 2020-an tuh masih 1.000 dalam 2 bulan tuh. Tapi karena coronanya berlanjut terus, permintaan semakin tinggi. Kampung AB tuh bisa bisa mudik, gitu. Apalagi pas mau bulan puasa kan. Nah itu awalnya fokus ke benar-benar konten pedesaan tuh. Itu Kampung AB. Nah nih buat sahabat-sahabat ya yang memakai nama Turunan Kidul nih. Oh iya. Harus bertemu nih sama sosok Iya. Kang Ardas ini karena memang tidak menutup kemungkinan mungkin yang lain juga awalnya terinspirasi dari beliau ini. Kalau udah terlanjur gini mah mungkin kita kayak bikin ini ya, paguyuban aja. Nah, betul. Pokoknya yang nama Setuju. ada Turunan Kidulnya boleh merapat. Mau Amerika Turunan Kidul. Ya, kita bikin suatu wadah nanti jadi paguyuban Turunan Kidul. Sedunia. Ditunggu pokoknya ya. Bener kan? Keren. Karena sekarang setiap titik pelosok itu ada yang namanya Turunan Kidul, Kang. Iya pasti. Banyak sekarang. Kayak di Cianjur juga enggak Cianjur kan ada apa Cibeber. Cikalong, Cibeber. Kulon itu mah. Oh, Kulon. Oh. Pokoknya buat sahabat-sahabat yang Turunan merasa Kidul jadi, aja lah, Turunan Kidul. jadi konten kreator perkampungan, ayolah jangan merasa egois lah, jangan egois, Bebarengan lah, jangan bebarengan. tong adigung, Iya. sok bebarengan lah gitu ya. Silaturahmi. Terus jangan minder juga. Jangan minder, jangan malu bertanya istilahnya. Jangan merasa diri saya baru subscriber baru dua, merasa nggak bangga, apa-apa jangan. gitu. Ini sosok beliau nih harus dicontoh, luar Memang biasa. orangnya welcome banget ya. Humble. Apalagi Humble banget kalau nih. misalkan di daerahnya belum ada nama Turunan Kidul, bikin aja sekarang. Ya, betul. Biar betul. terinspirasi. Pasir kuda Turunan Kidul. Nah, kita lanjut ya ngomongin tadi dukanya ini Garut Turunan Kidul. Nah, sekarang kita ngomongin sukanya nih. Apa sekarang yang dijalanin atau digarap ya? Jadi kan emang dari dulu 2015 tuh saya fokus pengen buka lapangan kerja dari wisata. Ya. Tapi banyak perbenturan ya tadi teh kan yang gak perlu dibahas. Iya. Kan? Karena emang di tempat wisata kayak gitu masalah klasiknya. Nah saya punya cita-cita dari 2019an tuh pengen membuka lapangan kerja dari usaha saya sendiri. Ya, sekarang baru jalanin dari 2-3 kan. Sekarang udah jalan. Udah Di apa aja sekarang udah berjalan? traktor, perahu. Karena gini, kenapa saya fokus ke situ? Karena itu juga gak sengaja sih sebenarnya mah. Jadi kayak kalau kesah di masyarakat, duh pengen kerja gitu. Terus saya tanya kan punya keahlian apa gini-gini. Nah saya modalin gitu. Jadi kayak memberdayakan lah. Jadi biar kan saya selalu diajarin sama orang tua tuh kayak orang tua tuh saya nggak pernah ngasih nih hasilnya enggak. Jadi kayak pancingannya dulu alatnya, jadi sok musik sorangan menang sorangan. Saya mah selalu gitu ke masyarakat. Kayak kemarin udah yang bilang tuh traktor, perahu, ya, apalagi cuanki, ya, domba. Terus apalagi peternakan. Di kebun main nggak? Jalan nggak? Jalan, itu kebun durian. Kebun apa? Waduh, ini harus main ke Garut kita nih, harus merasakan. Tapi belum. Kado apa? Kado lokal apa kado premium? Lokal nggak ada. Oh, lokal nggak ada. Jadi mainnya premium kata. Ya. Waduh, ini harus ke sana kita. Mantap, luar biasa. Karena dulu Udah banyak berarti ya. itu juga nggak sengaja kan. Jadi dulu tuh 2022 kalau nggak salah. Jadi kan saya sering main. Jadi ke awal itu ada Simang Aib yang kerja di saya sekarang yang sering konten pernikahan desa itu. Jadi Simang Aib tuh ikut ke saya ya kan. Pas gitu adiknya mau nikah. Jadi kan saya kalau tidur di rumah adiknya kan. Nah Simang Aib gimana caranya biar saya tetap di sana. Oh, jadi sekarang ada yang handle di sana tuh. Mang Aib. Gini maksudnya. Gimana? Jadi awalnya tuh kan saya tertarik dengan Mang Aib tuh. Dia Mang udah Aib. udah setahun. Udah setahun nge YouTube tapi belum ada pangsa sekali. Terus dia tuh
budak angon gini we biar ada penghasilan mah suka ngangon domba enggak. Saya beli domba di sana, dikukus yang ayam. Oh iya betul. Terus saya sering ke sana kan. Dititipin lah. Iya, Probati itu kan. Saya sering ke sana. Lama kelamaan jadi Mang Epet tertarik dengan dunia konten kreator. Bukan mendalami tentang dunia kreator. Saya lihat Mang Epet punya kayak apa ya? Ketertarikan yang tinggi. Saya ajari Padahal dia udah setahun lebih nggak ada penghasilan sekali. Saya ajarin terus dari awal. Lama kelamaan saya sering ke sana sekalian ngongok domba. Karena saya sering ke sana, ada warga sekitar yang nawarin tanah. Jadi saya buat apa beli tanah di sini, nggak ada saudara. Nggak kepikiran awalnya, nggak kepikiran. Terus dipikir, terus Mang Epet diolo terus meh jadi orang dinya, terus Mang Epet diolo. Jadi meh sering kalau ngoko abi Mang Epet. Dari situ si tanahnya tuh kan saya bingung mau beli tanah buat apa tuh, tapi si warganya butuh uang. Nggak tahu berobat, saya lupa berobat atau mau buat apa. Ya dia belum kepikiran mau beli tanah itu mau diapain gitu, beli aja gitu. Nah kebetulan saya suka durian. Udahlah ngebon durian mah di dia gitu. Di sini aja ngebon durian. Nah di situ kan itu kebun kayu. Kayunya banyak. Ya udah kayunya dibikin saung. Kepikiran mungkin saya kepikiran lagi zaman dulu saya pengen cerita pengen buka lapangan kerja. Ini mungkin bisa kali ya jalannya bikin agrowisata. Ya. Jadi nanti konsepnya si halaman belakang kebun, nama kebun saya tuh mau dibikin agrowisata biar manfaatnya itu kerasa masyarakat kita. Sekarang udah jalan kayak ada teman-teman yang main ke saung. Diliwatin sama warga yang ngeliwat. Nggak ada uang ke saya. Jadi warga dibayar sama mereka, dibersihin, bantu-bantu. Jadi masyarakat di sana tuh kayak ada mata pencarian baru. Saya nggak kayak mematok nih uangnya enggak. Jadi balik lagi sih antara pengunjung yang main ke saung sama masyarakat sekitar udah gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi nggak Iqbal? Silakan. Mumpung lagi di sini. Kita pokoknya gali terus informasi ini. Ceritanya jok-jokan ya tenanonnya. Gak apa-apa ceritanya. Kita kan ngobrol santai aja. Intinya, mumpung ada waktu lah gitu. Intinya kenapa saya tertarik dengan podcast ini? Saya pengen ngerangkul semua yang turun kidul biar ya kita tuh udah pasti sigu gaya lah gitu. Ini udah ada signal nih dari beliau nih. Yang lain coba merapat ya yang lain. Katanya kemarin sempat ada yang beberapa konten kreator yang sering ini. Buat apa sih? Buat apa gitu? Apa yang dipersaingkan gitu. Kayak kemarin kan kita ngeriung sampai 9 motor ngabring gitu. Seru kita malah seru kita betul. Malah gua mikirnya gini ya, ketika adanya konten perkampungan sebenarnya kita itu penetral. Karena ada sisi negatif sama positif gitu. Iya, betul. Kita itu netral di tengah karena ketika orang psikolognya dikasih negatif, dikasih juga positif, itu nggak bakal langsung nyampe kalau nggak ada penetral. Gitu ibaratnya kan? Kayak kalau dibilang kasar ya anak-anak sekarang scroll kayak yang 18 plus, kan otomatis penetralnya kan pengajian. Nggak bakalan bisa nyambung, Kak. Nggak bisa langsung nyentuh gitu. Jarang, Kak. Bisa bisa. Jadi kan kita sebagai konten kreator pedesaan sebenarnya semua konten kreator pedesaan itu penetral. Memang di situ ada sisi negatif dan positifnya. Cuman kebanyakan kan yang dilihatin suasana alamnya, perkampungannya kayak gitu. Karena susah ketika orang tadinya misalkan dari maaf ya dari pejudi online ke pengajian gak bakalan langsung nyambung. Susah. Emang. Betul. Nah salah satunya mungkin banyak konten kreator sekarang perkampungan yaitu kita itu jadi mungkin kan sekarang udah banyak banget konten kreator. Malah bagus gitu. Bagus ke depan. Berarti bener sama nih tujuannya sama karena kan saya punya ada tagline saya tuh let's do something for homeland. Jadi ayo lakukan sesuatu. Tempatnya ngerti abdi tah. Let's do something artinya for apa? Homeland. Ayo lakukan sesuatu untuk kena. Karena apa ya? Ya mungkin kan dulu mindset dulu gitu ya. Di kampung halaman tuh kita nggak bisa nyari kerja tuh cuma jadi petani doang, petani kebun atau rumah. Sekarang dengan adanya medsos tuh banyak lapangan kerja tercipta, menjadi konten kreator kah atau jualan online kah, ya kan banyak. Nah itu dengan banyaknya teman-teman kayak gini justru ya bisa membangkitkan yang lain juga. Dan jangan pernah ngerasa wah saya mah kameranya jelek. Emang saya mulai nggak kamera jelek, saya mulai dari nol. Saya belajar ngedit,
sampai puntennya di anjing digoblok-goblok sama teman-teman yang saya mah kan sukanya ngeyel jadi kayak kepo pisan kan Iya, cara ngedit si anjingnya cicing lo kayak gitu lah ayo ganggu nah kan saya mah orangnya dari dulu emang kepoan rasa ingin tahunya tinggi banget kalau cuma jadi kumaha tanya we batur kita ditanyaan we terus. Nah, yang kita jalanin maaf potong. Yang kita jalanin dan diterapin ke teman-teman yang lain kalau ada yang bertanya ya salah satunya Mike Ba suka bertanya. Apa HP-nya? Ya itu yang dipegang HP paling terbaik. Itu aja kita. Jadi gitu. HP yang kita punya itu HP yang paling terbaik. Itu aja. Setiap ada pertanyaan kan orang-orang HP-nya si Abu gini, HP-nya si Abu gitu. Enggak gitu juga. Kita proses dari nol juga sama. Kayak gitu kita sama. Malu saya bilangnya dari minus Kang. Karena gini loh. Dulu 2012 tuh teman-teman saya circle di media sosial teman-teman saya itu emang orang-orang yang udah bermapan keluarga dari gitu kan. Karena emang mereka itu enggak sembarang orang kalau dulu mah. Ya, betul. Sedangkan saya sampai dikatain gini saya tuh. Orang seperti kamu nggak bisa masuk kayak nggak akan bisa berkembang soalnya nggak ada nggak ada basic, maksudnya basic nggak ada modal yang lain kan kamera langsung ada. Orang tuh kan mau bawa kabel kan mau ekspor kayak sih kamarnya, orang tuh kan mau kabel mau syuting kayak gitu, kolaborasi gitu tuh, mau kabel yang kopi, dah berapa tukang ngeriwehkeun ya baheula mah. Tapi orang ek di anjing di goblok orang tuh peduli, yang penting ilmunya diserap ke orang, orang mah gitu baheula. Nah, kita ada pertanyaan terakhir nih. Wah, jangan terakhir dong. Ini durasi udah 35 menit nih. Kita dari video gitu. Kalau ini mau berlanjut terus, kita mau ke Garut sekarang. Sekarang, serius? Hah? Enggak sekarang. Nantilah ke depannya. Pertanyaan terakhir nih, cita-cita terakhir nih. Apa cita-cita apa dulu nih? Ya apa aja, yang mau kawin, apa cari istri, apa aja terserah. Sekarang yang apa yang di cita-cita terdekat ke depan lah, terdekat. Ya, semua usaha-usaha yang saya jalani mungkin apa dari usaha dari kawin juga boleh. Yaitu kawin nikah lah. Nikah tuh emang itu 2023 tuh emang benar-benar kayak gimana ya namanya titik bukan berat ya kayak fokus saya tuh terbagi banyak. Ngebangun usaha biar ada lapangan kerja banyak itu kan itu. Kedua YouTube juga sebenarnya jadi pikiran karena ajlok. Karena saya fokus ke yang lain. Betul, lagi pasti. Pengen nikah. Berarti cita-cita terakhir sekarang pengen mencari istri. Yang mudah-mudahan penonton Cianjur Turun Kidul nih ada yang berminat dengan sosok beliau. Paduan ku Iqbal. Enggak apa-apa. Iqbal kalau tereh ya. Enggak, insyaallah. Amin lah. Amin. Pokoknya saya buat berdua ini doa terbaik aja. Mudah-mudahan cepat dapat pasangan yang terbaik juga, yang bisa support dengan kerjaan kita ini, Kang. Karena paling susah pengalaman saya dulu, cerita sedikit. Saya waktu nikah sama istri tuh sebenarnya bertentangan, bertentangan saya dengan berjalannya di sosial media itu. Bergelut, bertentangan karena nggak paham, nggak ngerti. Tapi orangnya saya ngeyel gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah satu ini. Coba kalau Kang dari dulu nyerah mungkin nggak akan. Wah, nggak bakalan. Ya mudah-mudahan doa terbaik buat semuanya. Amin. Ada lagi Mike Pak? Ini? Ya mungkin cukup sekian lah. Panjangan juga. Ini berapa menit? Jadi ini kita todong 37. Jadi ada kamera Kang Hartas juga, ada kamera nanti kita saya juga upload di YouTube saya. Jadi mungkinan kita akan sama. Udah golontorkeun langsung. Golontorkeun aja. Ayo aja gimana? Bapak atur nuhun dia waktasna tos di gandengan tos di riweuh ya di dia. Mudah-mudahan saya rehat sadayana tuh. Ini warungnya sangat luar biasa dan ini legend banget ini warungnya, bikin kita betah nih, nggak kerasa waktu. Zaman dulu itu. Pokoknya mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan silaturahmi kita jangan sampai terputus. Oke, ke Garut. Siap. Kita akan ke Garut mudah-mudahan ya. Bulan depan insya Allah kita akan planning ke Garut. Awal Juni berarti ya. Akhir Mei. Atau enggak awal depan, tinggal 2 minggu 3 mingguan lagi. Iya, betul. Jadi sekarang ini mau kemana nih? Lanjut sekarang ke Talegong karena ada survei untuk kurban. Masya Allah. Udah terpencil. Program ini berarti sekarang Idul ada yang sekarang. Iya. Mudah-mudahan lancar lah. Amin, sama-sama. Ini juga kan sama, saya udah saranin. Iya. Semoga ada rezekinya juga. Amin. Kita juga mau survei dulu, mau ketemu dulu baru survei Harus survei itu. Amin. Mudah-mudahan kita semangat terus. Kamu apalagi tim tuh rentan untuk pasti bercerai karena ya ada
ada 3 pikiran, ada pikiran, ada disatuin. ego ya Ya. kan. Jangankan 3, saya 2, rumah tangga 2 kepala udah susah. Ya. Tapi mudah-mudahan bisa terlewati lah. Alhamdulillah yang kita baik-baiknya aja. sampai titik ini tuh udah 3 tahun berjalan. Alhamdulillah. Saya belum nanya nih tadi. Gimana? Timnya tuh kan tadi kalau dari ini ketemu tuh gara-gara di Janjur Kota. Kan. Nah, kalau R&D, Kalau R&D jadi itu saudara saudaranya Ayunis. saudara Iqbal. 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 Sebenarnya tim kita tuh 3 orang tuh sebelum ada Kang Yunus udah 3 3 orang. orang. Oh, jadi 4 totalnya. Kalau ditotalin 4. Siapa aja tuh? Ada Kang Don yang satu lagi, Kang Yunus, Kang Randy sama Iqbal gitu. Cuman Kang Don beliau Bersolok karir. bersolok karir. Lebih nyaman soal karir mungkin ya kalau kayak saya lebih enaknya sendiri. Tapi setelah kemarin rame-rame kolaborasi lebih seru. Seru, Bang. Yang tadinya saya nggak terlalu semangat ya dari 2003 itu karena memang fokusnya dialihkan. Pas kemarin ngeriung setelah dari rumah Mang Pep, wah rame oke Seru ya. ya. Sampai Iya. kemarin kan Kang Yunus ini Kang beda ngonten mal di dia tuh rame sorangan. Mending rame-ramean. Jadi sekarang ramenya ini rame-rame Rame-rame. kontennya pengen rame-rame. Kalau Apa saya insya Allah. Nah, kalau ada waktu nanti diantar ke tempat. Kalau sendiri mah kayak ya, ya. nggak seru. Karena ini udah berapa tahun sendiri terus. Iya. Udah 9 apa 10? 9. 9 tahun sendiri terus, makanya wajar kita sekarang itu mau beralih rame-rame ya wajar sih. Nah, salah satunya di tim kita ya, ini ketika mungkin kalau Iqbal sendiri jalan atau Kang Yunus sendiri jalan, Kang Ren sendiri jalan, nggak ada yang saling semangat. Iya, nah itu. Nah, ketika bertiga. Iqbal nggak semangat, lihat yang lain semangat. Ke bawah, Apalagi bawa semangat. ada kepercayaan dari para donatur, wah semangat, lebih semangat lagi gitu tuh. Iya Salah sih. satunya itu. Oh, sama Kelebihannya itu. enggak ada. Paling yang bikin semangat paling keluarga sama yang kerja si Mang Aib itu kan. Kalau keluarga kan udah jangan pasti lah. jangan udah pastilah itulah. Oke, jadi cukup segitu dulu. Kayak ngobrol di rumah Eno Kira. Ya, Jadi itu siap, gampil. Pokoknya sehat-sehat. Mudah-mudahan Turun selamat pisan, di ya. perjalanan. Sing salehat terus, Siap. sing kompak terus. Amin. 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 Mudah-mudahan sing engal Sami ieu kieu maksudnya sing engal Amin. dapat pasangan. Ya kan Ibu Abdi yang terbaik. Main ciga Kang Yunus. Oke, sahabat, jadi kita tutup aja dulu ya. Karena Kang Hartas juga mau berangkat ke arah Ciwidey. 9 ya. Cukup lah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.